Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami izin mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Perancangan Sistem Informasi Persediaan pada UMKM Produksi Dea Bakery. Untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Zainal Arifin, SSI, MKom, PhD. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eka Dia Febrianti dan juga dua rekan saya, yakni Erna Kurnilasari dan juga Amanda Dava Berlian. Untuk profil perusahaan Dia Bakery merupakan UMKM yang bergerak di bidang produksi roti, kue kering, dan pastry yang mengutamakan kualitas, kesegaran, dan konsistensi rasa. Usaha ini melayani pembelian langsung maupun secara pesanan untuk berbagai acara, serta terus berkembang melalui inovasi produk dan peningkatan pelayanan guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk identifikasi masalah, dalam operasionalnya, Dia Bakery masih menerapkan sistem pencatatan produksi dan stok bahan baku secara manual. Kondisi ini menyebabkan proses administrasi kurang efisien, beresiko terjadi kesalahan data, serta menyulitkan pengelolaan produksi ketika jumlah pesanan meningkat. Untuk alur proses bisnis, yaitu staf toko akan menerima pesanan dari sosmed dan laman lainnya, lalu mencatatkan pesanan oleh admin dan informasi produksi ke staf gudang. Untuk staf gudang, pengecekan stok bahan jika cukup langsung untuk proses produksi, jika tidak cukup pembelian bahan, lalu diteruskan oleh proses produksi. Setelah itu lanjutkan proses produksi, pengemasan produk, dan distribusi atau pengiriman kurir internal ataupun eksternal. Setelah itu, staf gudang melakukan pencatatan penjualan dan pemakaian bahan baku. Untuk staf toko, barang pesanan sudah tersedia, lalu menghubungi pemesan dan memberikan pesanan kepada customer. Setelah itu melakukan pencatatan penjualan dan selesai. Untuk permasalahan utama Dia Bakery, aliran informasi tidak efektif. Informasi pesanan terlambat diteruskan ke bagian produksi karena pencatatan manual dan tidak adanya sistem informasi terintegrasi serta data real time. Keterlambatan produksi. Sering terjadi keterlambatan akibat kekurangan bahan baku yang baru disadari saat produksi dimulai serta pesanan dadakan tanpa sistem menjadwalkan otomatis. Kesalahan data dan ketidakakuratan stok. Pencatatan manual menyebabkan kesalahan penghitungan data ganda dan ketidaksesuaian stok serta tidak adanya notifikasi stok minimum. Duplikasi kerja terjadi pencatatan berulang dan pengecekan stok ganda antara bagian gudang dan produksi, sehingga menurunkan efisiensi kerja. Minim pelacakan dan laporan produksi. Tidak tersedia riwayat penggunaan bahan baku dan laporan produksi atau penjualan yang cepat menyulitkan analisis biaya dan pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya yaitu ada analisis kebutuhan sistem. Yang pertama yaitu kita mengidentifikasi aktor atau user yang terlibat. Di mana yang pertama yaitu ada admin toko, bertugas menerima dan juga mencatat pesanan. Yang kedua yakni staf produksi bertugas membeli bahan ketika bertugas mengecek stok bahan baku. Yang ketiga staf gudang bertugas mengelola persediaan bahan baku. Yang keempat yakni staf pembelian bertugas membeli bahan ketika stok kurang. Yang kelima bagian pengiriman yang bertugas mengelola proses pengiriman barang jadi. Yang keenam yaitu manajer bertugas untuk laporan harian stok dan status produksi secara real time. Yang berikutnya yaitu menentukan kebutuhan fungsional. Ada manajemen pesanan yang dimana mencatat pesanan secara digital dan langsung mengirimkan informasi pesanan ke bagian produksi. Setelahnya ada manajemen stok bahan baku, di mana menyediakan pencatatan stok real time serta mencatat pengeluaran bahan saat produksi berlangsung. Selanjutnya ada perencanaan dan monitoring produksi menampilkan daftar pesanan yang harus diproduksi serta menghitung kebutuhan bahan secara otomatis. Ada juga manajemen pembelian bahan, mencatat data pembelian bahan dan memperbarui stok secara otomatis. Yang terakhir yaitu ada laporan dan dashboard, menyediakan laporan penjualan, laporan pemakaian bahan, dan status produksi dalam bentuk dashboard. Selanjutnya yaitu menentukan kebutuhan non-fungsional. Ada keamanan sistem di mana ada autentikasi login untuk mencegah pengguna yang tidak berwenang mengubah data seseorang.
Yang kedua ya ini aja kecepatan dan performa, memproses input seperti pesanan, update stok dan juga laporan dengan cepat. Ada usability atau kemudahan penggunaan di mana antarmuka sistem harus sederhana dan mudah dipahami. Setelahnya ada reliabilitas dan kestabilan, di mana stabil digunakan setiap hari tanpa sering mengalami error atau gangguan. Selanjutnya ya ini ada aksesibilitas. Dapat diakses melalui laptop maupun perangkat mobile. Selanjutnya ya ini menyusun prioritas dengan kebutuhan Moskow. Pada bagian ini kami menggunakan metode Moskow untuk menyusun prioritas kebutuhan sistem agar pengembangannya lebih terarah dan fokus. Pertama, pada kategori must have, ini adalah kebutuhan yang wajib agar sistem bisa berjalan, termasuk di dalamnya manajemen pesanan digital, pencatatan stok secara real time, notifikasi stok minimum, sistem login, hingga dashboard laporan penjualan dan stok. Selanjutnya ada kategori should have. Ini adalah kebutuhan yang sangat penting namun masih bisa dikembangkan. Selanjutnya pada kategori should have ini di mana estimasi kebutuhan bahan berdasarkan pesanan, monitoring status produksi, pencatatan pembelian otomatis masuk ke stok, serta pengecekan status pengemasan dan pengiriman produksi. Pada kategori selanjutnya yaitu ada cold have. Fitur-fitur ini bersifat tambahan dan akan meningkatkan kenyamanan pengguna. Kemudian ada produksi, pencatatan pembelian otomatis masuk ke stok, serta pengecekan status pengemasan dan juga pengiriman. Terakhir, kategori won't have, yaitu fitur yang tidak akan kami masukkan pada tahap ini, seperti integrasi sistem, multi-cabang, dan otomasi prediksi permintaan berbasis forecasting, karena keduanya memerlukan skala dan kompleksitas yang lebih tinggi. Dengan pemetaan Moskow ini, kami dapat memastikan bahwa pengembangan sistem berjalan sesuai prioritas dan kebutuhan paling kritis dapat dipenuhi terlebih dahulu. Baik, untuk selanjutnya yaitu diagram konteks. Pada diagram di samping ini menunjukkan bagaimana bakery resource planning system menghubungkan bagian penjualan, produksi, pembelian, keuangan, dan kepegawaian dalam satu sistem terpusat. Pesanan pelanggan dicatat penjualan, diteruskan ke produksi, dan jika bahan kurang diteruskan ke pembelian. Semua aktivitas otomatis tercatat di keuangan, sementara kepegawaian mengelola data karyawan. Sistem ini menyatukan informasi dan meningkatkan koordinasi serta efisiensi operasional bakery. Next. Untuk selanjutnya yaitu DFD Logis Level 0, pemesanan produk oleh pelanggan. Pada DFD Level 0 ini, pada Dia Bakery menggambarkan alur sederhana mulai dari bagian penjualan yang menerima pesanan pelanggan, lalu informasi tersebut diproses dalam proses penjualan untuk dicatat dan divalidasi. Setelah itu, data pesanan diteruskan ke proses penyerahan produk untuk menyiapkan dan mengambil produk dari persediaan. Produk yang sudah siap kemudian diserahkan kepada pelanggan sebagai output akhir dari sistem. Untuk selanjutnya yaitu DFD Logis Level 1, pemesanan produk oleh pelanggan. Pada DFD ini menggambarkan alur ketika pelanggan melakukan pemesanan di Dia Bakery. Pelanggan terlebih dahulu mencari dan melihat informasi produk dari master produk. Setelah itu, pelanggan menentukan jumlah produk yang ingin dibeli. Data pesanan dan informasi pelanggan kemudian diproses oleh sistem untuk menghasilkan output berupa data produk yang dipesan. Baik, selanjutnya ya ini ada permodelan data. Yang pertama, kami membuat ERD atau sering disebut dengan Entity Relationship Diagram, yaitu sistem yang diusulkan dan akan dikembangkan. ERD ini digunakan untuk memetakan struktur data secara keseluruhan agar alur informasi lebih rapi dan juga terintegrasi. Dalam ERD terdapat beberapa entitas utama, yaitu ada supplier, bahan baku, user, kategori, produk, pembelian, pesanan, dan juga inventaris pemesanan produk. Setiap entitas memiliki atribut yang menggambarkan karakteristik datanya. Misalnya yang pertama yakni ada supplier memiliki atribut seperti ID supplier, nama supplier dan juga alamat. Ada bahan baku mencakup ID bahan, nama bahan, jumlah bahan dan unit. Ada produk memiliki atribut ID produk, nama produk, stok produk, tanggal produksi, dan harga produk. Ada entitas pesanan memiliki atribut ID pesanan, total pesanan, tanggal pesanan, dan status pembayaran. Selain itu, juga dijelaskan relasi antar entitas, misalnya supplier berelasi dengan pembelian bahan baku. Bahan baku dan user terhubung karena user mengelola proses pencatatan.
Ada produk terhubung dengan kategori dan user sebagai pihak yang menginput data, serta ada pesanan terhubung dengan inventaris pesanan produk untuk mencatat detail item yang dipesan. Melalui ERD ini dapat dipastikan bahwa sistem yang diusulkan memiliki struktur data yang jelas, terintegrasi dan mendukung kebutuhan operasional secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu ada tabel utama hasil normalisasi. Pada tahap ini dilakukan proses normalisasi untuk memastikan bahwa struktur data lebih efisien, tidak redundan, dan konsisten. Proses normalisasi dilakukan secara bertahap mulai dari UNF, 1NF, 2NF, hingga 3NF. Yang pertama yaitu ada UNF. Pada tahap UNF, data masih berbentuk data mentah. Semua informasi seperti nama supplier, bahan baku yang dibeli, jumlah, harga, dan subtotal masih tercampur dalam satu tabel, termasuk nilai yang bersifat repeating group, misal beberapa bahan baku dalam satu transaksi. Selanjutnya di tahap 1NF, kelompok kami mulai menghilangkan repeating group dan memastikan bahwa setiap sel berisi satu nilai. Contohnya, ada kolom bahan baku dan jumlah pembelian dipecah menjadi satu baris per item. Namun di tahap ini ketergantungan atribut masih bercampur di satu tabel sehingga perlu dilanjutkan ke 2NF. Nah, pada tahap 2NF dilakukan dengan memisahkan data berdasarkan ketergantungan parsial terhadap primary key. Hasilnya, ada tabel supplier menjadi tabel tersendiri berisi ID supplier dan nama supplier. Tabel bahan baku dipisah menjadi ID bahan, nama bahan satuan, dan harga persatuan. Ada tabel pembelian menyimpan data utama transaksi seperti ID pembelian, tanggal, dan juga ID supplier. Di tahap ini, setiap tabel sudah lebih terfokus sesuai fungsinya. Next. Selanjutnya ini ada tahap terakhir yaitu tahap 3NF, fokus pada menghilangkan ketergantungan transitif. Hasilnya di sini ada bahan baku final memiliki atribut yang jelas, benar, terkait hanya dengan ID bahan termasuk stok. Supplier final menyimpan data lengkap supplier seperti alamat dan nomor telepon. Pembelian final menyimpan informasi transaksi utama ditambah ID user sebagai pencatat transaksi, kemudian dibuat juga tabel detail pembelian yang memuat rincian item pembelian per transaksi seperti ID bahan, kuantitas, dan juga subtotal. Dengan struktur 3NF ini, data menjadi lebih terorganisir, bebas duplikasi, dan mudah dibaca. Untuk yang selanjutnya adalah perancangan sistem laman perusahaan. Untuk sistem laman perusahaan di Bakery, pada toolbar bagian kanan terdapat nama perusahaan di Bakery, dan untuk ke bawah adalah sedikit deskripsi mengenai Dia Bakery, tidak lupa dengan logo Dia Bakery. Setelah itu ada order Dia Bakery untuk pemesanan berkelanjutan. Di sini juga ada kriteria saran. Setelah itu di pojok bagian kanan ada menu Dia Bakery. Untuk menu sendiri terdapat dua roti, yaitu kue ulang tahun dan kue kering. Seperti yang tadi saya jelaskan, untuk order Dia Bakery ada di sebelah sisi kiri bawah. Itu bisa langsung diklik dan untuk pemesanan lebih lanjut mengenai laman selanjutnya. Seperti ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu rencana implementasi singkat. Yang pertama ada rencana implementasi teknologi, yaitu yang pertama ada basis data, biasanya seperti MySQL atau MariaDB untuk menyimpan data produk, stok, dan transaksi. Yang kedua yaitu ada aplikasi web, sistem pemesanan dan penjualan berbasis web agar bisa diakses dari HP dan laptop. Yang kemudian yaitu ada hosting cloud menggunakan layanan lokal yang stabil, yaitu yang terakhir yaitu teknologi pendukung seperti pos kasir, pembayaran QRIS, dan notifikasi WhatsApp. Kemudian risiko dan kendala implementasi. Yang pertama yaitu pegawai belum terbiasa dengan sistem digital. Yang kedua, anggaran pengembangan terbatas. Yang ketiga yaitu risiko kehilangan data. Yang keempat, adaptasi dari sistem manual ke digital. Yang kelima yaitu keamanan data sebelum optimal. Yang terakhir yaitu integrasi pembayaran atau notifikasi biasa error.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai proyek analisis dan juga sistem informasi. Kami kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.